بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. الله 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 اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ممر الليالي وطول الدوام اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ممر الليالي وطول الدوام اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ممر الليالي وطول الدوام. ما شاء الله. It is the love of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the one that we have to ask for it. Adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu yang hendaknya kita mohon kepada Allah. Do you know how many kilometers Jakarta far away from Medina? Apakah Anda semua mengetahui berapa kilometer jauhnya jarak antara Jakarta ke Madinah? And do you know that your love can reach to Medina? Apakah juga Anda semua mengetahui bahwa cinta Anda kepada Rasulullah bisa mencapai Madinah? Don't let anybody to interfere between your love to Rasulullah. Jangan biarkan ada seorang pun yang ikut campur dengan antara cinta Anda dengan kepada Rasulullah SAW. Anybody telling you love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is shirk, just ignore him. Kalau ada orang-orang yang bilang bahwa cinta kepada Rasulullah merupakan syirik, abaikan saja. You tell him, you want me to love you? Bilang pada orang itu, kamu mau kami semua mencintai Anda, maksudnya gitu. Why should I love you? Kenapa kami harus mencintai Anda? Give me one reason to love you.
Berikan satu saja alasan untuk mencintai kamu. He will be shocked. Dia akan terkejut, orang itu akan terkejut. But you tell him, if you tell me love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I will love you. Tapi jika Anda bilang, mengatakan tentang suatu kecintaan kepada Rasulullah SAW, maka saya akan mencintai. This is the biggest reason to carry love in your heart. Ini adalah alasan terbesar untuk menyimpan cinta di dalam kalbu kita. Today we make a demo of zikr. Hari ini kita membuat demo zikir. Say, everybody knows what demo. Setiap orang tahu tentang demo. Me also, I know what mean demo. Saya juga tahu sedikit banyak tentang demo. The zikr is, I don't want to teach you a zikr, but must only make some adjustment. Saya tidak ingin mengajari Anda tentang zikir, tapi kita sepertinya perlu membuat sedikit penyesuaian. Because I've been long time with Maulana Sheikh Nazim. Karena saya sudah begitu lama, cukup lama bersama Maulana Sheikh Nazim. And Maulana Sheikh Nazim, he is the ideal of Insani Kamil. That means the perfect personality. Dan Maulana Sheikh Nazim merupakan pribadi sempurna dari insan kamil. And Maulana Sheikh, he was by his living showing you how to be Insani Kamil. Dan Maulana Sheikh dengan cara hidup yang beliau menunjukkan kepada Anda bagaimana menjadi seorang insan kamil. He was so humble until the earth. Beliau begitu rendah hatinya sehingga bisa dikatakan menempel ke tanah, ke bumi. And in the same time, he was so strong until the sky. Dan pada saat bersamaan, beliau juga begitu kuatnya hingga bisa mencapai langit. And this is reality of Maulana Sheikh. Dan ini adalah merupakan hakikat dari Maulana Sheikh. Maulana Sheikh never do his duty for money. Maulana Sheikh tidak pernah melaksanakan tugasnya Money. Oh. Money. Maulana Sheikh tidak pernah melakukan suatu pekerjaannya, tugasnya apapun hanya untuk uang, tidak pernah. Maulana Sheikh, he was not going for only rich people. Maulana Sheikh tidak pernah pergi atau mengunjungi hanya orang-orang kaya saja. Maulana Sheikh, he was not going only for royalty. Maulana Sheikh juga tidak pernah pergi hanya untuk para raja, kerajaan-kerajaan. Maulana Sheikh, he was not going for politic people also. Maulana Sheikh juga tidak pernah mengunjungi atau pergi hanya untuk orang-orang politik. Maulana Sheikh, he was not having agenda in his mind. Maybe this person will be my murid, so I have this kind of agenda. And if I have this murid, I have this business, or I have this. No, never. Jadi Maulana Sheikh Nazim tidak pernah memikirkan bahwa, tidak pernah berpikir dalam benaknya bahwa, oh kalau orang jenis ini, kalau dia jadi murid saya, maka saya bisa dapat bisnis. Kalau orang jenis ini jadi murid saya bisa dapat koneksi politik atau apapun. Tidak pernah seperti itu. Insani Kamil, if he have something in his mind, some benefit, then will be no ikhlas. Bagi seorang insan kamil, kalau dia punya suatu suatu kepentingan dalam pikirannya, suatu niat yang lain daripada sesuatu yang seharusnya, maka dia tidaklah ikhlas. The sincerity will be disappeared. Maka keikhlasannya akan lenyap, akan musnah. Maulana Sheikh, he was with everybody. Jadi Maulana Sheikh Nazim adalah untuk semua orang. He was not ignoring this one because he's so poor, or he was not ignoring that one because he's so rich. Beliau tidak pernah mengabaikan seseorang karena orang itu sangat miskin. Demikian juga tidak pernah mengabaikan seseorang kalau seorang itu sangat kaya. This is akhlaq Rasul. This is like
the manner of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan contoh dari akhlak Rasulullah SAW, dan ini adalah merupakan perilaku yang baik, contoh perilaku yang baik dari Rasulullah SAW. That's why I'm here only to let you know few things about your mission, because we are at the end of the day, we have mission to carry in our shoulder. Saya di sini adalah untuk memperlihatkan kepada Anda apa sesungguhnya misi hidup Anda semua. Karena pada akhirnya kita semua mempunyai misi atau mempunyai suatu tugas khusus yang dibebankan ke pundak kita masing-masing. There are few things, it's confusing people's mind by acting or by reading or by reciting. Also maybe I can be helpful in this point also. I want to be helpful in that point also. Jadi di antara kita mungkin ada yang semacam kekhususannya adalah misalnya melantunkan ayat Al-Quran, atau mungkin juga bersalawat berqasidah, dan juga mungkin yang sifatnya lebih banyak ke spesialisasi ke beribadah. Nah, maka peran saya di sini adalah untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana melakukan itu semua dengan sebaik-baiknya. We are not saying that I know better than you or more than you. No, this is not my concept. Hal ini bukan berarti, tapi jangan salah, bahwa hal ini bukan berarti saya adalah lebih baik dari Anda dan saya adalah lebih di atas Anda semua. Itu bukan maksud saya seperti itu. You have the silat in your country is very famous. Silat. Di negara Anda punya seni bela diri tradisional silat, dan itu sangat terkenal di dunia. And you see, sometimes the master of silat, he have a student to teach. And the student is more stronger than master. Dan kadang-kadang kita lihat bahwa seorang guru silat atau guru silat yang senior itu mengajar murid-murid, di mana murid-murid itu justru lebih kuat dari guru silat itu sendiri. But still that even stronger, looking for his master to teach him where is the mistake and where he can be better in improving. Meskipun si murid itu lebih kuat dari gurunya, tetap saja murid itu belajar kepada gurunya itu untuk meminta ditunjukkan di mana letak kelemahannya, di mana letak kesalahannya untuk dibetulkan oleh guru tersebut, oleh guru silat tersebut. This is important point that we have to look for it. Ini merupakan hal penting yang kita harus cari, harus upayakan. Now, Maulana Sheikh, when he was doing zikr, he was mainly going for good voice, like he was making the zikr as the tune of music. Ketika Maulana Syekh Nazim melakukan zikir, maka salah satu perhatian beliau terutama adalah untuk bagaimana melantunkan zikir itu dengan seindah mungkin, sehingga seperti musik, seperti melantunkan musik, melantunkan lagu. Because every one of you will go for somewhere and maybe they will ask from him, make for us zikir. Karena mungkin saja ada di antara kita akan pergi ke suatu tempat dan ada orang-orang yang akan bertanya, coba sih tolong tunjukkan pada kami bagaimana berzikir itu. So if you don't have the tune that to enter the heart of people, don't do the zikir. Jadi kalau Anda tidak punya tune atau semacam irama atau cengkok dalam melakukan zikir, maka jangan coba-coba untuk melakukan zikir kepada orang itu. Because as soft as going to the heart, as the heart coming to the zikir. Karena dengan kelembutan itulah yang akan memasuki kalbu, dan dengan itu kalbu mulai berzikir. Now in Israel, Palestine, they are saying it is prohibited to make azan from this hour to this hour.
sekarang ini di Israel, di daerah Palestina, dilarang untuk melakukan azan pada jam-jam tertentu, dari jam sekian ke jam sekian. Do you know what is the reason is? Apakah Anda tahu kenapa diberlakukan larangan itu? Everybody is saying, oh, this reason, that reason. I will tell you the reason. Mungkin saja ada orang yang bilang bahwa oh ini alasannya atau itu alasannya, tapi saya akan memberitahu Anda apa alasan sebenarnya. That muazzin in Israel or in Palestine, they make azan, it's so ugly azan. Jadi para muazzin di Israel itu mereka melakukan azan dengan begitu buruknya. And then they say, oh, this, yeah, we don't agree with Jewish. This is nothing that we agree or not agree. But if you build up reason for somebody to prohibit your azan, that means there is reason behind it. It was all these years, nobody say anything. Only today they start to say something. Jadi ini bukan berarti bahwa kita setuju atau tidak setuju dengan para orang Yahudi yang melarang azan itu. Tapi selama bertahun-tahun tidak ada orang yang bicara tentang apa sesungguhnya alasan dibalik mengapa diberlakukan pelarangan azan pada jam-jam tertentu. Ini adalah alasan yang sebenarnya. In this country, you say azanul fajr, the muazzin he make nicely and softly and gently. Even the one want to wake up, he wake up, mashallah, what a nice voice to wake up. Di negeri Anda ini, di negeri kita ini, ketika seorang muazzin melantunkan azan di waktu azan subuh, dia melantunkannya dengan sangat baiknya, sangat indah, sangat merdu kedengarannya, sehingga ketika seseorang terbangun mendengar suara azan itu, dia berpikir bahwa wow, betapa indahnya lantunan azan ini. There was very nice story, it's a historical story about this azan. Ada cerita yang baik atau yang indah tentang azan. In Istanbul, the ambassador of France, he come to give letter to the Sultan in Istanbul. So he was in a hotel in Istanbul, this olden days. Di zaman dulu, di zaman Kesultanan Utsmani, pada waktu itu ada seorang duta besar Prancis yang baru, dan dia akan memberikan surat kepercayaannya, surat pengirimannya sebagai duta besar kepada raja di Turki di Istanbul pada waktu itu, dan dia bertinggal untuk sementara di suatu hotel. And in the Fajr time, Muazzin, very beautiful azan, very beautiful azan. He wake up and he was so impressed with this azan and he was so happy with this azan. Dan di waktu fajar, di saat waktunya subuh, ada seorang muazzin yang melantunkan azan subuh dengan begitu indahnya, sangat indah, sangat merdu, sangat menarik dan sangat indah sekali azan itu. Dan si duta besar Prancis ini terbangun mendengar suara azan itu, dan dia begitu terkesan dengan azan itu, dengan suara azan. And he was waiting for the second day for Fajr also. Dan dia kemudian menanti untuk hari kedua, keesokan harinya, untuk mendengarkan lantunan azan sholat subuh lagi. And again that muazzin, he give even nicer azan. Dan sekali lagi si muazzin ini melantunkan azan yang bahkan lebih bagus dari yang kemarin. And he was waiting for the third night, and that night that muazzin didn't came. Another muazzin came with very ugly voice. Dan kemudian si calon duta besar ini menanti di malam ketiga dengan harapan cemas itu, oh mungkin akan lebih bagus nih malam ketiganya. Tapi saat itu di hari ketiga itu yang azan berganti. Dan kali ini yang melantunkan azan dengan
dengan lantunan suara yang sangat jelek sekali. And he was expecting nice azan again and say, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Something like this. Dan dia mengharapkan azan yang bagus kembali adanya beberapa di hari kemudian, tapi kemudian ya seperti tadi. What's going on? What's going on? He was so shocked. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan azan ini? Dia begitu terkejut mendengar azan yang sangat buruk seperti itu. And in the morning he asked his servants, say, come, you go for next door mosque. This is 10 gold for the muazzin ugly voice, and 1 gold for the muazzin good voice. Jadi kemudian beliau meminta seorang pelayan di hotel itu untuk pergi ke masjid sebelah yang melakukan azan tadi. Dia berikan 10 keping uang emas untuk si muazzin yang buruk tadi, dan 1 keping uang emas untuk muazzin yang suaranya merdu tadi. The servant asked, why the ugly voice you gave 10 gold and the nice voice you give 1 gold? What is the reason? Si pelayan tadi bertanya, loh Pak, kenapa ini kok malah yang suaranya buruk diberikan, suara muazzin yang buruk diberikan 10 keping uang emas, sedangkan suaranya yang merdu diberikan 1 keping uang emas? Ada apa ini Pak? And he say, if the nice voice one was making this azan this night, I will say, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. So I will become Muslim. But that ugly voice one, he saved me to not be Muslim. That's why I owe him 10 gold. Jadi kalau si azan yang merdu tadi akan melakukan azan malam ini, maka saya akan bersahadat, saya akan menjadi Muslim. Tapi kalau yang tetap yang suaranya jelek tadi melakukan azan, maka saya tidak akan melakukan itu. See, very important, the impression of nice voice. Jadi inilah pentingnya untuk memberikan kesan yang baik melalui suara yang indah yang kita lantunkan, maksudnya dalam berzikir atau dalam azan. That's why my advice for you, when you make zikir, try to go for nicer voice and see who is the one having nice voice. Let him lead the zikir, or let him to be next to the one leading the zikir, or put the good voice together so you make very nice vocal that give good voice. Maybe the rest doesn't have good voice, but they follow. And this is the idea, to make the zikir more for the hearty. Jadi saran atau nasihat saya kepada Anda semua adalah jadikan seorang yang bersuara paling indah dalam berzikir untuk menjadi pemimpin zikir, atau dia menjadi pemimpin zikir yang berikutnya, atau kalian semua yang bersuara indah itu bersama-sama melakukan zikir sehingga membuat semacam vokal group untuk zikir gitu, sehingga nantinya akan tercipta suatu suara zikir yang sangat indah, yang melantunkan zikir secara sangat indah, sangat merdu, sehingga bisa menyentuh kolbu. How you think Bilal al-Habashi, he have good voice or bad voice? What do you think? Bagaimana menurut Anda? Apakah Bilal Habashi, Sayyidina Bilal maksudnya, apakah beliau mempunyai suara yang indah, merdu atau tidak? He have fantastic voice. Sangat luar biasa, fantastis. So beautiful voice. Sangat merdu suaranya. The one he hear definitely say, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yeah. Siapapun yang mendengar suara beliau akan segera mengucapkan syahadat. Tersentuh kalbunya, hatinya. And our mission is to bring people more, not to make people to say, what these people doing, shouting, they don't know what to do. No, we know what we are doing. Don't let anybody to tell you you are unprofessional. It's very important. We have to be professional because our main concept is professional. So we cannot be amateurs. Very important also. This is my advice only.
Jadi tujuan kita atau hendaknya kita semua membawa orang-orang untuk mengikuti tarekat ini melalui keindahan-keindahan yang kita tampilkan. Jangan sampai mereka yang kemudian mendengarkan kita berpikir akan mengatakan bahwa oh orang-orang ini nggak tahu nih apa yang dikerjakannya. Padahal sebetulnya kita tahu apa yang kita kerjakan. Cuma karena dilakukan secara tidak profesional, maka akan tampak oleh orang-orang tersebut sebagai suatu pekerjaan dari orang-orang yang tidak profesional, orang-orang amatir. Jangan sampai begitu. Ini merupakan nasihat saya kepada Anda semua. Last night, mashallah, the ladies, they make salawat sharifa. I was so impressed because like known note, but they make it in different version that, mashallah, say, very nice. And this is salawat sharifa. Malam kemarin, saya sangat terkesan dengan begitu mendengar kelompok ibu-ibu Namira yang melantunkan sholawat. Mereka tidak memakai not tertentu, tapi begitu impresif karena mereka juga melakukan improvisasi terhadap lantunan sholawat tersebut, sehingga hasilnya sangat merdu, sangat indah. Dan saya sangat terkesan dengan apa yang dilantunkan oleh para ladies sholawat ini. Dan yang dilantunkan bukan lagu, tapi sholawat. Well, at the moment, living in the modern world, we cannot say we are not living here. This is when you are in modern world, so at least you have to follow according to the today people, because today people, they are walking there. So you have to climb for them and to bring them for you. Kita hidup di zaman modern. Kita tidak bisa mengabaikan kenyataan ini. Kita tidak bisa bilang bahwa kita tetap berpegang pada sesuatu yang tidak harus sesuai dengan kehidupan zaman modern. Tidak bisa begitu. Karena kita hendaknya juga adalah berusaha untuk menarik orang-orang itu. Dan ini bisa dilakukan dengan cara yang sesuai dengan standar atau karakter dari orang-orang modern yang menghendaki paling tidak suatu minimum standar tertentu untuk supaya mereka itu bisa mengerti, memahami dan keindahannya dan tertarik untuk mengikuti. And don't expect everybody to be in your level. No, we have to go for the level of people. Dan jangan juga berharap bahwa setiap orang yang kita temui itu berada pada level yang sama dengan kita. Tidak begitu. Tapi kita harus turun ke bawah untuk ke level-level orang-orang yang awam. And this was the teaching of Maulana Sheikh Nazim. We have to be humble. Dan ini merupakan salah satu ajaran dari Maulana Sheikh Nazim bahwa kita harus rendah hati. And he is insisting to be humble. Dan beliau menekankan dan memaksa kita untuk rendah hati. Because if you are humble, you can reach the heart of the people. Karena jika Anda rendah hati, maka Anda bisa menyentuh kalbu orang-orang itu. If you say, I am a sheikh, I am this, I am having thousands of followers, I have that, and forget about it, you will not reach any heart. Jika saja kita bisa bilang bahwa, saya seorang syekh, saya punya pengikut ribuan, saya punya ini, saya punya itu, maka hal itu tidak bisa sama sekali menyentuh kalbu dari orang-orang. As much as you are famous, as much as you have to be humble. Selama atau sejauh mana Anda menjadi terkenal, maka sejauh itu pula Anda semakin rendah hati, hendaknya. Because the humbleness, it should be to Allah Almighty, because we all of us, His servant. Karena dengan kerendahan hati itulah akan mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kerendahan hati itulah kita menjadi hambanya yang baik. If you are mutakabbir and very arrogant and proud, that means you are for Allah doing this. You are mutakabbir. Jika Anda sombong atau congkak atau takabur atau mutakabir, maka Anda melawan Allah, melawan kehendak Allah sebetulnya. Yes. It's very important point for us also to understand. Because if
Allah, He ordered us to be for His servant. Allah is telling us, if you, all of you, you recite Quran, when the order coming for the prophets, they say, we are not asking any benefit or asking any money for what we are doing. We are doing this for Allah. That's in Quran. Order for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, for all the prophets. You cannot take money about what you are doing. That's very important in Quran. Jadi persoalan atau tentang kerendahan hati ini adalah sesuatu yang sangat penting, hendaknya dicamkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menjadi hamba yang rendah hati. Seperti halnya juga para nabi yang rendah hati, dan mereka melakukan semua yang seharusnya dilakukan oleh para nabi itu dengan tidak mengharapkan bayaran apapun. Mereka melakukan semua itu hanya untuk Allah dengan segala kerendahan hatinya. Hendaknya itu pula lah yang kita tiru, yang kita contoh, yang kita lakukan, yaitu untuk menjadi rendah hati, menjadi hamba Allah yang rendah hati, dan melakukan ini semua tidak dengan mengharapkan suatu imbalan tertentu, tapi melakukannya semata-mata hanya untuk Allah. In ajriya illa ala Allah, they say. On my salary, it's from Allah. I'm not asking anything from you. This ayah, very important. Also, another things, if somebody have some responsibility and he have to care about his responsibility, don't think if you have a few people around you, you become insani kamil. This one also very important. Jadi hendaknya kita meniatkan bahwa kita ini semuanya bekerja untuk Allah, dan kita menerima gaji itu dari Allah, bukan berupa uang, tapi merupakan suatu imbalan pahala atau keridhaan Allah. Dan juga hendaknya bahwa harus disadari bahwa kalau kita punya katakanlah beberapa pengikut, hendaknya kita tidak bersikap congkak atau menjadi tidak rendah hati, dan ini merupakan suatu sikap bukan sikap seorang insan kamil. Ini juga merupakan poin penting yang harus dipahami. This is golden nasiha, golden advice. Ini merupakan nasihat emas atau nasihat yang sangat berharga. Hendaknya dicamkan. Hendaknya kita semua mencamkannya. Because you, all of you young now, and you will have something for the future. Now you don't realize, but this you put in your ear. One day when you face such a thing, you can say, Astaghfirullah al-Azim, I want to be humble to Allah. Karena saat ini Anda semua masih muda, mungkin saja saat ini nasihat ini berlalu dari kuping kanan ke kuping kiri, belum nyangkut gitu. Tapi suatu ketika percayalah, ada saatnya di mana ketika Anda semua menjadi semakin berumur, kita baru menyadari betapa pentingnya nasihat ini, yaitu yakni betapa pentingnya untuk menjadi rendah hati. Pada saat itulah menyadari dan beristighfar, astagfirullah. Rupanya saya selama ini melakukan kesalahan, saya kurang rendah hati. Saat itulah nasihat ini menjadi sangat berharga untuk kita camkan dan kita lakukan. And the last nasiha, I know everybody sleepy, but dan nasihat terakhir, saya tahu bahwa kelihatannya ini banyak yang ngantuk ini. It's okay, a little bit patient, sabar. Mohon agak sabar sedikit. There is mixing between ihda and rabita. About many of our murids, they have this mixture between rabita and ihda. This is, I like also to clarify this point. Ada yang masih pengertiannya masih mencampur adukan antara ihda dengan robito. Dan dalam hal ini saya ingin membuat klarifikasi, ingin membuat penjelasan tentang perbedaan antara kedua hal tersebut, yaitu penjelasan tentang apa itu ihda, apa itu robito. Because so many people, when they make ihda, they think if they put so many names or things, it will be like they look smart or clever or the alim. So also very important.
ada berapa orang yang ketika melakukan atau mengucapkan ihda, mereka memasukkan begitu banyak nama di situ. Di dalam ihda itu, semua dihadiahkan, begitu banyak nama. Kenapa? Karena dengan mungkin mereka maksudkan adalah ketika memasukkan begitu banyak nama dalam hadiah atau ihda itu, maka mereka akan terlihat, wah pintar orangnya, wah alim orangnya. Alim. I am alim. Saya alim. One day, I was reading Ikhlas, Maulana Sheikh, sitting. I sit like you. قل هو الله أحد الله الصمد, and then إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم الكرام وإلى أرواح مشايخنا في الطريقة النقشبندية العالية خاصة شيخنا الشيخ عبد الله الداستاني وخاصة شيخنا الشيخ محمد ناظم الحقاني مولانا. Jadi suatu ketika saya bahas cerita bahwa suatu ketika beliau seperti biasa kita baca aurat itu di awal sholat melantunkan 3 kali surat Al-Ikhlas dan kemudian membaca ila syarafin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam dan seterusnya, kemudian menyebutkan nama Maulana Syekh Abdul Faisal Darsani dan Maulana Syekh Nazim Al-Haqqani yang ketika itu duduk di sebelah beliau dan langsung beliau tampar. I'm still alive. Jadi kemudian Maulana Syekh Nazim melihat Bahar dan bilang bahwa, saya masih hidup nih. Say ihda only for the one passed away. Jadi ihda itu Dan hanya untuk orang yang sudah meninggal dunia. So, Maulana Sheikh, I still alive, I'm still here. Why you make ihda for me? Jadi ketika Maulana Syekh menampar kepala Syekh, dia bilang bahwa saya kan masih hidup, saya masih di sini. Kenapa kamu menyebutkan nama saya dalam ihda? He say, ihda for the one they are not with us now. Jadi ihda itu hanya untuk seseorang yang sudah tidak bersama kita lagi, yang sudah berpindah alam. And he say, Rabita for me. Dan kalau untuk Rabita, itu bisa ke saya, maksudnya Maulana Syekh. This is only for us to understand, because when we understand, we don't make mistake. Ini adalah untuk agar supaya hendaknya kita semua memahaminya. Karena dengan memahaminya kita tidak lagi melakukan kesalahan. Because say too much saying this name, saying that name, saying this name, doesn't give you any benefit. Karena kalau kita dalam mengucapkan ihda kita masukkan begitu banyak nama ini, nama itu, nama orang itu. Sesungguhnya tidak membawa manfaat apapun. Maybe we love somebody, maybe we put in ihda. If he's passed away, no problem. Mungkin kita mencintai seseorang, mungkin kita menghormati seseorang, mungkin kita mengikuti seseorang, dan kita masukkan nama-nama orang itu dalam ihda. Kalau orang itu sudah meninggal dunia, nggak ada masalah. Because here the mistake is like this. Let me also explain this one, because I don't want fitna to be happen also. Karena dengan menjelaskan hal ini, saya tidak menghendaki fitnah ini terus-menerus menyebar atau berlangsung. Because I am not coming here to make fitnah. Karena saya datang ke sini bukanlah bermaksud untuk menebar fitnah. And I'm not coming here to make camps also. Camp. This camp, that camp. Oh, oke. Dan saya datang ke sini juga bukan untuk membuat ada keterpecah belahan. Tidak ada blok ini, ada pecahan ini, faksi itu.
Tidak begitu. We are coming here with open heart. Saya datang ke sini atau kami datang ke sini dengan hati yang terbuka. And I am the son of Sheikh Nazim. Dan saya adalah anak Maulana Syekh Nazim. Maybe many of you didn't see Maulana Sheikh Nazim. Mungkin banyak di antara Anda yang tidak sempat bertemu atau melihat Maulana Syekh Nazim. But for his sake, you have to welcome me. Tapi Not for me, for him. Tapi demi untuk beliau, Anda semua hendaknya menyambut saya dengan keramah tamahan, dengan sepenuhnya menyambut saya. Because he is the key. Maybe he take you down, or maybe he take you up. It's up to him. Karena beliau adalah kunci dari semua ini. Beliau bisa saja menjadikan Anda naik makamnya, bisa saja menjadikan Anda turun makamnya. I come to Jakarta in the purpose of tariqah. My visit to Jakarta, it is as tariqah purpose. Jadi kunjungan saya di Jakarta kali ini, di kunjungan sebelumnya dan lain-lainnya, hanyalah dalam kerangka untuk tujuan tariqah. I didn't come private visit. Saya tidak sedang dalam perjalanan pribadi gitu, untuk keperluan pribadi. When I come private visit, nobody will see me in Jakarta. I will come and go, nobody knows. Ketika saya memang sedang bermaksud untuk melakukan perjalanan sifatnya pribadi, maka saya akan lakukannya dengan diam-diam. Gak ada orang yang tahu kalau saya datang dan kapan saya pergi. But when I come for tariqah, everybody must at least say, Salamu alaikum, I cannot come, apologize, and this, because I am not the one, I am not coming for my own benefit. I'm coming on behalf of Maulana Sheikh Nazim and Maulana Sheikh Muhammad. Yes. Mungkin di sini ada sedikit penjelasan. Jadi ketika saya paham mengatakan bahwa ketika saya datang untuk tariqah, hendaknya orang-orang itu ada merupakan suatu adab. Karena beliau adalah anak dari Maulana Syekh Nazim yang merupakan kunci bagi kesumber dalam tariqah ini, dalam tariqah Naqsabandiyah Aliyah. Maka hendaknya orang-orang itu memberikan rasa hormatnya kepada Syekh Bahar dengan datang, paling tidak mengucapkan salam, paling tidak berkata bahwa oh ya saya datang sini menghargai gitu, menghargai Syekh Bahar. Karena tujuan beliau datang bukanlah untuk bersifat pribadi, tapi bersifat tariqah. Beliau merupakan semacam perwakilan dari Maulana Syekh Nazim dalam hal ini. Dengan demikian hendaknya orang-orang itu memberikan rasa hormatnya, menunjukkan rasa hormatnya. Mungkin tidak memandang beliau sebagai pribadi, tapi hendaklah memandang Maulana Syekh Nazim. Juga hendaklah memandang Maulana Syekh Muhammad Al-Rabbani. Maybe you like me, maybe you don't like me. It doesn't matter. I'm not asking money. I'm not asking power. I'm not asking hadiyah. I'm not asking nothing. You know. My coming here for you. Alhamdulillah, I'm okay. If you come or doesn't come, I do my duty. Even one person coming say, welcome, also it's okay. Mungkin Anda menyukai saya, mungkin juga Anda tidak menyukai saya. Tapi sesungguhnya saya datang ke sini bukanlah dengan tujuan untuk mencari uang, dengan tujuan untuk mencari kekuasaan, dengan tujuan untuk mencari apapun di sifatnya materi. Tapi saya datang ke sini adalah untuk tariqah. Maka hendaknya orang-orang itu yang melihat itu hendaknya datang dan menyambut gitu, dengan menyambut dengan hangat, welcoming itu, dan menunjukkan sedikit rasa hormatnya. Jadi kalaupun hanya ada satu orang yang datang, nggak apa-apa bagi saya, nggak ada masalah. Karena saya datang bukan untuk kepentingan diri pribadi saya sendiri, tapi dalam rangka tariqah. Dan saya sudah menjalankan tugas yang saya. This is also nasiha for us. Tomorrow, Sheikh Hisham coming? Yes, he's coming in the name of tariqah also. We have to go and say salam to him also. Yes. Dan ini juga nasihat bagi kita semua, bagi Anda semua. Insyaallah besok Syekh Hisham akan datang, dan beliau datang dalam rangka tariqah, maka untuk sebagai adabnya, sebagai sopan santunnya, kita juga harus mengunjungi beliau dan
mengucapkan salam kepada beliau dan menyambut beliau. But we know the Murshid now is Sheikh Muhammad. This is the haq. We don't have to make disrespect for somebody coming in the name of tariqah. At the same time, we have to say, yes, we respect you, we love you, but Sheikh Muhammad, he is our Sheikh. That's very important. Very important. Kita semua tahu dan meyakini bahwa mursyid kita adalah Maulana Syekh Muhammad. Jadi kalau kita mendatangi Syekh Hisham dalam kerangka tariqah, maka itu adalah menunjukkan respect, menunjukkan adab kita sebagai sesama pengikut tariqah dan dalam kerangka tariqah. Tapi kalau soal mursyid, kita semua tahu bahwa mursyid kita adalah Maulana Syekh Muhammad. Today, in Indonesia, we have the president, and we have deputy of president, we have deputy of president, we have the deputy of, I don't know, deputy. But when you say, who is the president? Say, Jokomo? Jokowi? Jokowi. Jokomo is our friend. So everybody knows Jokowi, he is the Mr. President. So tariqah also same. If there is no head, we will be not coming together. It's very important. Even the other camp also, they don't know. Stupid. Bodo. Because of Maulana Sheikh, he put head, they can come together. Otherwise, no way. All the power coming from there. This is spiritual power. It's not joke. Jadi kita semua tahu bahwa di Indonesia ini kita punya presiden, Pak Jokowi. Dan di bawah presiden itu ada wakilnya. Dan di bawah wakil itu ada wakil lagi. Tapi di balik semua itu, suatu hal yang pasti adalah presiden hanya satu, yaitu Pak Jokowi. Demikian juga di dalam tariqah itu ada pimpinannya, ada head, ada kepalanya. Karena dengan adanya pimpinan itulah maka semua di dalam tariqah itu bisa bersatu. Dan melalui pimpinan inilah maka kekuatan dari tariqah itu bisa disalurkan. Dan Maulana Syekh Nazim telah menempatkan seorang pimpinan yang merupakan penerus dari Maulana Syekh Nazim, yaitu Maulana Syekh Muhammad sebagai pimpinan tariqah saat ini. And this is also for us, is nasiha. This is also advice, a golden advice for ourselves, for us. Jadi ini merupakan nasihat emas, nasihat yang sangat berharga untuk kita semua. Ini merupakan nasihat bagi saya juga, bagi kita semua, nasihat yang berharga bagi kita semua. And the nasiha, how to learn to be humble. Dan nasihat ini sekaligus juga merupakan nasihat untuk bagaimana menjadi rendah hati. I am humble to go for Sheikh Hisham. I will not be angry. Saya cukup rendah hati untuk mendatangi Syekh Hisham. But the other camp, they are not like this. They are ignorant. Mutakabbir, they don't come. Don't come, it's okay. But who cares? Jadi saya berusaha rendah hati dan saya akan mendatangi Syekh Hisham pada rendah hati ini. Kalau misalnya dari pihak sana tidak mau datang karena mereka bersikap sombong, bersikap congkak, bersikap takabur seperti yang disebutkan tadi, ya, siapa yang peduli hal itu? I like them to hear this. I like them to hear this. Saya suka, saya ingin mereka semua mendengarkan hal ini. I am not takut. They are takut. Yes. Alhamdulillah. Maulana Sheikh give power to me. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Maulana Syekh yang memberi kekuatan ini kepada saya. Yes. Alhamdulillah. And
Inshallah, you will see more and more and more power coming to you also, inshallah. Dan insya Allah Anda semua akan merasakan dan melihat lebih banyak lagi kekuatan datang kepada kita. May Allah make you happy here and hereafter. Semoga Allah menjadikan kita semua, Anda semua berbahagia dalam kehidupan ini maupun di akhirat kelak. I apologize. I make very long sohbah. I don't know, 1 hour maybe. Saya minta mohon maaf kalau saya telah membuat sohbah yang Everybody sleepy. Also me also sleepy. banyak orang yang ngantuk, saya juga ngantuk sebetulnya. Huh? No problem, tomorrow holiday. Tomorrow holiday. Okay, tomorrow holiday. No problem. Besok libur. Wa min Allah at-tawfiq. Al-Fatiha.